Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ternyata sepedih itu merasa bersalah kepadamu. Ternyata sepedih itu merasa bersalah kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau dia nggak cocok, santai aja ya, ambil yang positif, buang yang negatifnya, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa dari seseorang yang ternyata sepedih itu merasa bersalah kepada kamu. Curious about you. Ya, teman-teman, ternyata orang ini pada saat ini itu masih sangat penasaran soal kamu. Ya, saat ini mungkin sekali dia itu lagi stalking kamu, mau tahu keadaan kamu, mau tahu situasi kamu, mau tahu suasana hati kamu. Yang pasti dia tuh masih sangat-sangat ingin tahu banyak soal kamu. Ya, dia mungkin sedang memantau ya teman-teman, karena mungkin ada energi kepo, pengen tahu, rindu, campur rasa bersalah, macam-macam ya. Tapi yang pasti dia masih kepengen tahu soal kamu teman-teman. Player, nah kamu berdealing dengan seseorang yang player ya. Mungkin banget ini adalah seorang playboy atau playgirl, yang sangat mungkin ini juga adalah suatu energi yang membuat dia ngerasa bersalah sama kamu, karena ternyata dia mempermainkan cinta kamu ya. Ternyata ada orang kedua, orang ketiga, orang ketujuh, orang kesembilan, kayak gitu ya. Ini bisa saja lawan jenis lain ya teman-teman ya, player di sini. Nah, itu sangat mungkin yang menyakiti kamu dan sangat mungkin yang merusak hubungan ini teman-teman. Ada energi look within ya. Saat ini ya, ada energi dia banyak berpikir, banyak berkontemplasi atas apa yang mungkin sudah terjadi di antara kalian dan bagaimana hubungan ini sejauh ini seperti apa ya. Sedang banyak berpikir, banyak merenung. Begitu juga mungkin kamu ya, kamu sedang merenung kayak gitu ya, bagaimana hubungan kamu sama orang ini, masa depan hubungan, bagaimana kamu terluka dan sebagainya ya. Mommy issues. Kamu berdealing dengan seseorang yang satu ya, ini ada banyak skenario. Satu, memang dia itu tipe yang anak mama banget. Jadi mungkin banget ada dari kalian yang berdealing dengan seseorang yang kalian mungkin gak dapat restu dari orang tuanya, khususnya mamahnya ya. Sosok ibunya buat dia, siapapun itu, yang penting jadi sosok ibu ya. Mau bapaknya kayak yang gedein dia, tapi itu jadi ibunya. Sehingga dia itu selalu lebih banyak memihak ke ibunya. Itu sangat mungkin. Atau justru sosok ini itu tidak dekat atau tidak besar dengan sosok ibunya, sehingga banyak mencari perhatian, kasih sayang kayak gitu ya dari luar. Jadi dia akan mencari sosok yang sifatnya keibuan ya. Mungkin dia akan senang pria atau wanita yang lebih dewasa ya, mungkin dari segi pemikiran ataupun perilaku ataupun umur. Jadi mungkin banget dia suka sama yang lebih tua secara umur atau perilaku, dan yang punya energi feminim ya, energi feminim yang ngomong, yang ngurusin, yang merhatiin kayak gitu ya. Dan ada energi within a year. Hubungan kamu sama dia mungkin sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya teman-teman. Atau terakhiran ini, dinamika kalian, hubungan kalian dalam 1 tahun ke belakang itu banyak sekali cerita dan banyak sekali hal-hal terjadi teman-teman ya. Ada energi 1 week. Dalam 1 minggu ke depan mungkin akan ada sesuatu terjadi di antara kalian. Kita akan coba lihat nanti ya, akan terjadi apa ya. Tapi sepertinya mungkin sudah 1 minggu ini dia memperhatikan kamu, dan 1 minggu ini pula dia berpikir banyak tentang kamu ya. Ada social media connection. Sangat mungkin dia terhubung sama kamu melalui social media ya. Kalian itu kenalnya melalui social media, dan sangat mungkin banget kenalan online, dan sangat mungkin kalian lebih banyak berkomunikasi melalui sosial media ya teman-teman. Itu sangat mungkin sekali. Lopsided effort ya. Sebelumnya hubungan ini juga mungkin sekali ada situasi yang tidak seimbang, mungkin banget berat sebelah ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang kamu lebih banyak usaha daripada dia, cintanya tidak sama, memberi dan menerimanya tidak sama ya.
Ada energi fear base ya, dan orang ini itu seperti banyak ketakutan, banyak keraguan. Entah mungkin ada ketidaksiapan secara ekonomi, keuangan, pemikiran, tanggung jawab, mentalitas. Dia itu mungkin banget belum siap ya. Kalau namanya ada komitmen kan ada tanggung jawab ya, ada kewajiban. Itu mungkin saja dia belum benar-benar siap, sehingga dia banyak main-main aja gitu ya, karena ya belum siap tadi gitu loh. Within a month, dalam 1 minggu ke depan atau dalam 1 bulan ke depan, sangat mungkin akan terjadi sesuatu di antara kalian. Ada yang satu bulan, ada yang 2 minggu ya. Di sini 1 sampai 2 minggu mungkin dia sudah mantauin kamu ya, tapi bisa saja 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan akan terjadi sesuatu. Karena ternyata ada codependency issues. Orang ini itu tidak bisa ya teman-teman kamu tinggalkan. Orang ini punya energi ketergantungan sama kamu ya. Dia tidak bisa kamu lepaskan begitu saja gitu ya. Karena kamu selalu ada di dalam hidupnya dia, karena kamu berkontribusi, mungkin kamu perhatiin dia, kamu taking care dia, kamu jagain dia, kamu bantu dia, kamu ngurusin dia, kayak gitu ya. Dan dia kepikiran tentang itu semua. Gimana aku tanpa kamu ya? Karena dia mungkin sekali selalu, kamu tuh selalu ada buat dia ya. Jadi seperti mungkin tangan kanannya dia, selalu bantu dia, tolong dia gitu loh. Yang ngurusin dia lah gitu loh ya. Dan ini sangat kuat sekali energinya. Apalagi kalau kalian yang sudah berumah tangga gitu ya. Mungkin ada yang kayak, aduh aku nggak bisa nih kalau nggak ada suami atau istri kayak gitu ya. Vibrational alignment ya, secara vibrasi kalian itu mungkin saja vibrasinya berbeda teman-teman. Energi kamu, frekuensinya sama dia berbeda ya. Tapi itu juga lah yang membuat dia mungkin jadi mencari-cari kamu ya. Sexual compatibility. Dan secara seksualitas sangat mungkin orang ini itu merasa dia sangat cocok sama kamu ya. Mungkin setelah dibandingkan sama yang lain, dia merasa secara seksualitas, intimasi, dia merasa dia paling dekat atau paling cocok dan paling pas sama kamu. Kita lihat dulu siapa orang ini. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Eight of Pentacles. Orang yang pekerja keras ya. Kalau untuk urusan kerja itu nomor 1 gitu ya. Mungkin ada juga yang workaholic ya, berfokus sama kerjaan banget. Saat ini mungkin sedang membangun situasi keuangannya ya. Queen of Wands. Sangat memperhatikan penampilan ya, tampil dengan tampilannya bergairah, taking care ke dirinya, penampilannya itu dia penting ya, minimal rapih, bersih kayak gitu ya. Diam-diam itu charming, suka mengamati ya. The Magicians. Orang yang sebenarnya bisa dibilang sebenarnya orangnya serba bisa ya, serba bisa, multi talenta. Jadi mungkin karena dia charming ini juga, menjadi seorang player itu sangat gampang menarik perhatian. Karena dia pintar mungkin ketika berbicara ya. Lalu mungkin dia juga cukup tahu banyak, membahas banyak hal kayak gitu ya. Dia bisa ini dan bisa itu kayak gitu ya. Suka menjadi seorang single player ya, suka tampil sendirian. Dan ada energi Five of Swords. Orang ini tuh argumentatif ya. Kalau dia sudah berargumentasi, itu orangnya tipe yang gak mau ngalah sama mempertahankan pemikirannya dia. Dan terakhir ini mungkin komunikasi di antara kalian juga bermasalah ya teman-teman. Six of Pentacles. Oke, orang ini banyak pertimbangan, banyak mikir, banyak itu, pemilih, picky, itu juga bisa teman-teman ya. Apa yang dia rasakan sama kamu? Kenapa seperti itu dia merasa bersalah sama kamu? Responsibilities. Teman-teman, dia tertekan atau merasa bersalah dari energi yang terdorong bahwa ada energi kayak yang ngerasa bersalah karena dia tidak cukup bertanggung jawab. Ya. Mungkin dia harus bertanggung jawab, apalagi kalau yang sudah berumah tangga kan harus menafkahi secara batin ataupun secara material gitu ya teman-teman. Ataupun di sini ada yang sudah punya janji, ada yang sudah punya omongan kayak gitu ya, tapi tidak dipegang, itu kan berarti tidak bertanggung jawab ya. Dia juga sangat kangen untuk bisa ngobrol sama kamu. Ada energi conversation, dia ingin ngobrol sama kamu, bicara sama kamu. Saat ini mungkin sangat kangen untuk bisa ngobrol sama kamu. Dan orang ini berharap untuk bisa masuk ke dalam babak baru. Kenapa? Orang ini tuh new chapter. Orang ini tuh mungkin banget mencoba untuk move on tapi nggak bisa ya.
Ada rasa bersalah karena dia ngerasa semakin waktu berjalan, dia semakin takut dia akan kehilangan kamu. Ya, kayak dia merasa dia melewatkan banyak kesempatan, membuang-buang waktu kamu, tapi juga dalam arti membuang-buang waktu untuk bergerak. Gosip. Apalagi mungkin dia sudah mulai mendengar desas-desus atau gimana ya. Kalau kamu tuh sudah mulai pingin move on dari dia, kamu sudah ada yang baru dan sebagainya. Ada energi space ya. Ketika sudah ada jarak di antara kalian, ya, di sanalah membuat dia semakin bisa berpikir sebenarnya perasaan sama kamu tuh seperti apa. Bahwa harusnya ada reciprocity, ya, harusnya ada keseimbangan di antara kalian dalam memberi dan menerima. Karena selama ini dia mungkin menyadari nggak seimbang kayak gitu ya. Semakin ngerasa bersalah, kamu mungkin lebih banyak berkorban, kamu mungkin lebih banyak berusaha. Dan dia semakin ngerasa bersalah dan sedih karena ketidakjujuran dia, kebohongan dia ngebuat jarak di antara kalian. Dia berpotensi kehilangan kamu. Ya. Apalagi terlalu banyak rahasia-rahasia. Di sini dia merasa sangat sedih karena kamu menjauh dari dia, ya. Dan di sini juga ada energi secara jiwa. Jiwa dia tuh seperti terus terpanggil ke kamu, ada soul contract. Ada energi merasa terhubung, energi terpanggil, energi yang nyangkut. Karena ternyata ada energi dia terpanggil untuk memperbaiki hubungannya sama kamu, men. Ya, dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian. Ya. Dia sudah mencoba untuk menarik diri dari kamu, detachment, tapi nggak bisa gitu ya. Karena ada energi kayak seperti dia tuh selalu kepingin kembali sama kamu, perbaikin hubungan. Ternyata seperti itu dia kehilangan kamu yang dia rasakan. Merasa bersalah karena dia tahu dia membuat kesalahan besar. I know I made a huge mistake. Dan dia seperti selalu melihat kamu di orang-orang yang dia temui, apa yang dia lihat gitu ya. Kayak seperti kamu tuh terbayang-bayang, teriang-iang di dalam telinganya dia, di dalam perasaannya dia. Dia merasakan sangat-sangat ikatan yang kuat sama kamu yang tidak pernah dirasakan sama seseorang yang lain. Ya. Dan dia bertanya-tanya, apakah kamu akan memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki situasi dan keadaan? Ya. Aku tuh pingin jujur sama kamu, minta maaf ya. Tapi mungkin orang ini malu, takut, ya, takut ditolak, ya, takut kamu masih marah. Dia merasakan banyak sekali lagu-lagu, ya, yang dia rasakan itu berbicara ya ke dia, ya, songs are speaking to me, ya, lagu banyak berkomunikasi melalui lagu ke dia gitu ya, banyak intuisi dia rasakan. Dan dia berpikir bahwa kenapa sih dia tuh takut ya untuk terbuka, sulit karena dia takut untuk terima respon kamu, dia takut kamu marah, takut kamu nolak, takut. Dan yang paling pedih adalah dia dihantui oleh rasa bersalah atas perilakunya, perkataannya, perbuatannya ke kamu. Jadi kalau kelihatan dia tenang-tenang aja, sebenarnya nggak tenang-tenang, dia terhantui. Aku seharusnya bicara sama kamu ya, betapa kamu tuh sangat berarti untuk aku. Orang ini sangat-sangat merasakan kamu tuh berarti banget buat dia. Dan banyak banget pertanda yang akhir-akhir ini tuh semua mengarah ke arah kamu. Ya. Dia merasa bersalah tidak bisa memberikan kamu, neglected apa yang kamu layak untuk dapatkan. Apalagi kamu sekarang udah gak ngejar dia lagi ya. Kamu tuh sebelumnya pernah menjadi seseorang yang ngejar dia ya. Dan itu sekarang dia mulai merasa menyesali gitu ya. Menyanyiakan itu. Karena ternyata kamu tidak bisa digantikan lagi, irreplaceable. Kamu tidak bisa digantikan oleh sosok siapapun. Dia merasakan sekarang banyak banget tekanan, pressure ya, stres mungkin di kerjaan, kehidupan, ngerasa bersalah sama kamu. Dan pikiran soal kamu terus-terusan ada di dalam pikirannya.
yang ingin dia lakukan ke kamu. Nine of Wands. Ada situasi dia masih ingin memperjuangkan kamu ya. Tapi di sini kayaknya kamu yang lebih banyak udah kayak gimana ya? Sudah kayak lebih jaga-jaga gitu ya. Di Hangman. Dia pingin mengusahakan hubungan ini lagi gitu ya. Tapi banyak dari kalian yang juga sudah lebih kepada kayak sudah mungkin lelah dengan situasi dia yang pasrah tanpa ada usaha ya, gitu loh. Dan banyak dari kalian yang lebih kepingin untuk kayak aku pingin stabilin diriku sendiri deh, ya. Karena kamu mungkin banget sudah melihat terlalu banyak pengorbanan yang kamu berikan, jadi banyak banget yang trauma, banyak banget yang pesimis bahwa orang ini itu bisa ya, diharapkan gitu loh ya. Karena banyak dari kalian yang berpikir kayak kemungkinan besar dia gitu-gitu aja gitu loh. Stay the course. Orang ini sekarang cuma bisa pasrah mengikuti alur teman-teman. Ya. Karena banyak dari kalian yang sepertinya sudah lebih hati-hati ya. Vulnerability concern. Kalian kayak lebih jaga-jaga. Kayak gak yakin tuh kasih orang ini kesempatan. Temporary. Karena banyak dari kalian yang sepertinya merasa bahwa mungkin orang ini nggak bisa berubah permanen, cuma sementara gitu. Apakah ada orang ini ketulusan yang untuk jangka panjang? Regret. Teman-teman, kalau Sora lihat energi penyesalannya cukup besar ya. Jadi ketidakhadiran kamu ternyata berarti sangat besar buat dia. Jadi kalau yang Sora lihat pada saat ini cukup besar niatan dia untuk merubah ego dia, gitu loh ya. Karena dia tahu kalau dia mau sama kamu, dia harus melepaskan egonya, gitu loh ya. Tapi banyak dari kalian yang sudah nggak mau karena merasa sudah terlalu banyak berkorban dan kalian takut bahwa orang ini hanya akan sementara aja berubahnya, gitu loh, nggak permanen, gitu loh ya. Masukan untuk kamu apa? Escape. Kalian banyak yang kepingin untuk lari sih ya, lebih banyak kepingin menghindar. Tuh, karena kamu ngerasa bahwa kayaknya udah habits Kak Sora gitu ya, udah kebiasaan, kayaknya orang ini buat berubah tuh susah gitu. Banyak dari kalian tuh yang sudah pesimis dengan energinya gitu loh. Dan kayaknya kalian sekarang lebih memilih untuk lebih banyak eksplorasi dulu deh, kayak belum kepengen untuk langsung ke serius relationship atau gimana gitu loh. Tuh, karena kalian berfokus untuk growing, berkembang, transformasi diri sendiri sih. Ya, aku tugasnya cuman ngebacain aja, ya. Karena kamu kayak pengen ngasih waktu diri kamu untuk berubah, berproses, dan kamu pingin lebih sabar bahwa kamu mungkin akan ketemu sama seseorang yang lebih baik gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Kalian banyak yang kayak sudah merasa udah cukup lah ya, aku udah cukup sabar sama orang ini. Jadi banyak dari kalian yang kayaknya menghindari orang ini, intinya gitu. Tapi kalau dari orang ini, kalau Sora lihat cukup banyak penyesalan, cukup banyak ingin melepaskan egonya. Mungkin dalam 2 minggu ke depan akan ada sesuatu dari dia, karena memang sebenarnya dia punya keterikatan sama kamu gitu loh ya. Tapi paling tidak untuk ada penyelesaian dan dimaafkan ya, untuk melanjutkan hidup itu bisa lebih baik untuk kalian sendiri ya. Apapun keputusan kamu, Sora hanya membacakan. Bacaan bisa dijadikan satu bahan pertimbangan. Oke? Untuk teman-teman yang kepingin untuk beli gelang kelembutan bulan ya, harganya 250.000 untuk membooster energi kelembutan, energi intuisi batin, terus habis itu energi intuisi batin, energi firasat batin, kayak gitu ya. Dan juga membawa energi ketenangan dan kelembutan, khususnya yang sering emosional, marah-marah, kayak gitu ya. Dia juga bisa menarik energi divine maskulin menjadi penyeimbang ya. Ada infinity, lambang dari cinta tanpa syarat, dan bintang, lambang dari harapan positif. Dibeli selagi masih ada, stoknya saat ini kurang dari setengah teman-teman. Jadi kalau udah habis aku tidak bisa restock lagi. Dibeli selagi masih ada teman-teman ya. Rugi kalau nggak punya, karena ini collectible item, batunya asli. Teman-teman cowok, kamu bisa kantongin kalau nggak mau dipakai, atau kamu bisa copot saat tidur ya. Oke, kalau takut ketekan atau apa ya, silahkan dibeli, berhubung masih ada. Oke, sekarang kita coba lihat untuk alfabet yang untuk zodiak yang terbuka.
Teman-teman yang kepingin untuk ketemu sama Sora langsung untuk dibacakan kartu tarot, silahkan ya teman-teman. Yang ingin dibacakan ketemu sama Sora langsung, atau teman-teman yang kepingin dibacakan secara online juga bisa ya, atau teman-teman pingin untuk dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, tapi khusus buat kamu doang energinya. Bisa kamu tonton anytime kamu kosong. Kamu mungkin, aduh kak aku sibuknya nggak tahu deh waktunya kapan kosongnya. Nah, kamu bisa nonton diulang-ulang juga, boleh ke Instagram Sora ya. Zodiaknya ada Gemini, Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces, Libra, dan Gemini. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Dan untuk teman-teman yang kepingin terpanggil ya, mungkin untuk belajar tarot, atau kamu terpanggil untuk baca bazi buat tahu jalan hidup kamu sendiri, itu juga boleh banget teman-teman ya. Jadi kalau tarot itu kamu belajarnya private, jadi benar-benar fokus ya, kamu mengembangkan skill kamu itu dibimbing, benar-benar dibimbing. Dan kalau kamu mau, sesudahnya Sora akan masukkan ke grup untuk ada pembahasan untuk belajar, dan itu tidak tidak berbayar lagi, sudah termasuk dalam paket pembelajaran. Oke. Bazi buat tahu jalan hidup. Nah, kita ambil dikit lagi. GVIZ NUAB HCNL WYWB FF 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Kamu udah main ke sana belum? Tulis di kolom komentar bawah. Terima kasih dukungannya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.